perusahaan jasa. Bisa review lagi. Siklus akuntansi perusahaan jasa, kita sudah belajar beberapa step. Jadi ini, step pertama harus apa? Adanya apa? Golongan akun. Oh, Syarif, step pertama di siklus akuntansi perusahaan jasa adalah bukti transaksi. bukti transaksi. Lalu berikutnya ulung, yang kedua apa? Sesudah bukti transaksinya ada. Ulung. Bentar, Miss. Nah, sebentar lagi berarti turun lagi. Faradila. Bentar, Miss. Iki apa sih, Rek? Wis tekan kini kok sih durung siap iki. Ceritane nang diare. Farhad. Jurnal umum, Miss. Jurnal umum. 3, Fairuz. Dari jurnal umum. Catatan saya nggak lengkap, Miss. Nah, kok iso gak lengkap iki wingi enggak rapi iki. Raisa. Jurnal penyesuaian. Alah. Mainila. Bentar, Miss. Ezra. Buku besar. Apa? Buku besar. Buku besar. Sesudah buku besar, step keempat apa? Maharani? Neraca saldo. Neraca saldo. Berikutnya yang kelima, apa Ramadhania? Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini. Ini adalah step yang harus dihafal, Nak. Kalau nggak dihafal, nanti bingung. Habis bukti transaksi diapakan ya, bukti transaksinya ya. Bukti transaksi dicatat ke jurnal umum. Sesudah membuat jurnal umum, terus diapakan ya, diposting ke buku besar, dan seterusnya. Ini adalah urutan yang harus dihafal. Ya. Kalau ini nggak hafal, nanti bingung step-stepnya seperti apa. Terus, sesudah ini, langkah berikutnya adalah membuat buku besar lagi. Ya. Jadi, buku besarnya ini cuma satu sebenarnya ya, tidak ada buku besar yang baru. Jadi dari buku besar yang di step ketiga, ya, itu akan diisi lagi berdasarkan jurnal penyesuaian. Jadi setiap kita membuat jurnal, apapun jurnal itu, ya, sesudah membuat jurnal umum langsung diposting. Lalu sesudah membuat jurnal penyesuaian juga langsung diposting. Buku besarnya sama. Ya. Jika ada akun yang belum ada di step ketiga, maka dibuatlah di buku besar yang step ke-6. Namun jika di step ketiga ini sudah ada buku besarnya, maka tinggal menambahkan menambahkan saldo berdasarkan jurnal penyesuaiannya. Ya, jadi buku besarnya tidak membuat baru jika sudah ada. Ya, tinggal menambah yang belum ada dan tinggal menyesuaikan yang sudah ada. Buku besar sesudah melaksanakan step yang ke-6, maka langkah yang ke-7 adalah membuat neraca saldo disesuaikan. Benar ya. Caranya sama. Cara membuat neraca saldo dengan membuat neraca saldo disesuaikan caranya sama. Jadi, dari saldo yang ada di buku besar, ya, saldo akhir di buku besar itu disusun menjadi neraca saldo disesuaikan. Apakah neraca saldo dengan neraca saldo disesuaikan akan sama persis? Tidak. Ya. Karena di sini tadi sudah ada jurnal penyesuaian. Ya, berarti nanti akan ada akun-akun
yang mengalami penyesuaian sehingga saldonya antara di neraca saldo dengan neraca saldo disesuaikan ini pasti berbeda. Tapi ada juga yang saldonya tetap sama antara NS dengan NSD. Ini saya singkat NS ya. Neraca saldo, kalau yang ini adalah NSD, neraca saldo disesuaikan. Dan ada juga yang akun-akun baru yang baru muncul di jurnal penyesuaian, yang baru muncul di NSD. Di NS tidak ada sebelumnya. Ya, jadi antara neraca saldo dengan neraca saldo disesuaikan ada yang sama, ada yang berbeda. Namun cara menyusunnya sama. Ya, cara menyusunnya sama. Demikian juga dengan cara posting step 3 dengan step 6. Cara mempostingnya sama. Ya. Bentuk buku besarnya juga sama. Sudah? Lalu, kalau sudah membuat neraca saldo disesuaikan, maka step yang ke-8, kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4. Laporan perubahan modal, lalu laporan laba rugi, lalu ada neraca, dan laporan arus kas. Yang sering muncul di soal adalah 3 laporan ini. Ya, laporan ini, laporan arus kas ini jarang keluar ya. Miza belum pernah menemukan ada soal laporan arus kas, jadi tidak Miza bahas ya, tidak Miza jelaskan. Sebelum Miza lupa ya, tolong ini benar-benar dipahami ya tentang akuntansi ya. Kenapa? Karena walaupun ekonomi itu adalah pelajaran lintas minat, namun nanti di ujian sekolah, kalian juga harus melampaui atau melalui ujian lintas minat. Jadi nanti ekonomi juga ada ujian sekolahnya. Jadi kalau kalian nggak paham, nanti juga akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal di ujian sekolah tersebut. Soalnya sama dengan soal anak IPS. Paling bedanya angkanya atau yang ditanyakan apa gitu. Sama seperti PAT, PTS seperti itu ya. Jadi silahkan benar-benar dipahami. Jika ada yang tidak dipahami silahkan bertanya. Sehingga nanti saat ada ujiannya itu tidak mengalami kesulitan. Sudah ya. Ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada 8 step dari adanya bukti transaksi sampai dibuat laporan keuangan. Oke, masih ada 1 step berikutnya ya. Nah, sebelum sampai ke laporan keuangan, ini ada 1 alat bantu ya, 1 alat bantu yang disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja atau bahasa Inggrisnya adalah worksheet. Nah, kertas kerja atau worksheet ya. Ini disebut sebagai alat bantu. Kenapa disebut sebagai alat bantu? Namanya alat bantu, maka dia akan memudahkan kita. Ya, memudahkan seorang akuntan. Namun, alat bantu ini tidak muncul di siklus akuntansi. Jadi nanti jangan memunculkan kertas kerja di siklus akuntansi, karena ini bukan termasuk siklus akuntansi. Ini hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan kita. Kenapa dikatakan untuk memudahkan? Karena dari kertas kerja ini kita bisa langsung menyusun dari jurnal begini. Dari neraca saldo, ya, kalau kita pakai kertas kerja, dari tahapan neraca saldo disesuaikan, lalu kita bisa menyusun jurnal penyesuaian, tanpa melalui buku besar, kita bisa langsung menyusun NSD dan menyusun laporan laba rugi serta neraca. Ya, bisa ulang ya. Kenapa kertas kerja disebut sebagai alat bantu? Karena melalui kertas kerja kita bisa langsung bikin shortcut. Kita bisa langsung melihat hasil NSD. Ya, padahal di sini stepnya kan harus melalui buku besar dulu. Nah, kalau di kertas kerja kita bisa langsung menyusun NSD-nya.
tanpa harus posting dulu ke buku besar. Terus dari kertas kerja ini kita juga bisa langsung menyusun laporan laba rugi dan neraca. Kita bisa tahu labanya berapa, perusahaan itu ruginya berapa. Ya. Tapi ini alat bantu. Jadi kalau kalian mau cepet-cepetan, maka gunakan kertas bantu. Misalnya kalian jadi akuntan ya, kalian mau cepet-cepetan, berapa ruginya? Nah, kalau kita harus menyusun dari sini ke sini ke sini, nanti lama. Jadi gunakan alat bantu ini. Tapi yang wajib dikerjakan tetap seperti ini siklusnya. Dari AJP tetap harus diposting, harus disusun ini buat laporan keuangannya. Gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan kalau sewaktu-waktu membutuhkan cepat. Dari sini dulu ada pertanyaan. Ini question. Ini saya mau tanya. Ya, Raisa, silakan. Kan kalau misalkan kita pakai worksheet, yang ditulis di worksheet itu isinya sama nggak sama yang di siklus akuntansi? Sama. Ya, habis ini saya jelaskan tentang worksheet-nya. Sudah ya? Oke. Nah, ini yang kemarin, ini kelihatan ya, yang di share Miza kelihatan kan ya? Ini adalah neraca saldo Alexa kemarin yang sudah kita pelajari dan sudah kita buat kemarin jurnal penyesuaiannya ya. Jadi ini adalah neraca saldonya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah kertas kerja atau worksheet ya. Tapi ini masih yang kecil. Aslinya adalah seperti ini. Nah, gede banget ya. Ada banyak kolom. Ada di sebelah kiri ini adalah kode akun, di sebelahnya adalah nama akun, lalu ada 5 kolom. Kolom neraca saldo terdiri dari debit dan kredit. Terlalu kecil saya besarkan. Ada kolom neraca saldo ini terdiri dari debit, terdiri dari kredit. Kolom berikutnya adalah AJP, ayat jurnal penyesuaian, ya, kolomnya debit dan kredit. Di sebelahnya adalah kolom NSD, neraca saldo disesuaikan, debit dan kredit. Sebelahnya adalah kolom laba rugi, debit dan kredit. Lalu sebelahnya adalah kolom neraca, debit dan kredit. Jadi ada 5 kolom. Setiap kolom terdiri dari debit dan kredit. Ada yang menggunakan kertas kerja cuma sampai NSD. Kalau cuma sampai NSD, maka kita tidak bisa mengetahui laba atau ruginya, ya. Jadi ini disebut dengan 6 kolom. 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kertas kerja 6 kolom, cuma sampai NSD. Kalau yang sampai neraca, ini disebut dengan 10 kolom, ada yang menyebut sebagai 12 kolom. Ya, 12 kolom berarti ini dihitung, kode akun dan nama akun. Kalau 10 kolom berarti cuma yang ini saja yang dihitung. Ya. Sudah ya? Oke, sip. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita masukkan dulu. Kode akun, nama akun, ini kita isi dulu kolom neraca saldo yang di kertas kerja. Kolom di kertas kerja kita dapat dari mana? Dari neraca saldo. Dari neraca saldo. Kan kita sudah menyusun tuh sebelumnya neraca saldo. Kita tinggal pindahkan saja ke sini. Ya, misalnya di sini ya. Bisa tulis kas. Kasnya berapa? Kita gedekan deh. Kasnya di situ adalah di sisi debit 6450. Tulis. Berikutnya sesudah kas, surat berharga. Surat berharganya berapa? 30 juta. Berikutnya piutang dagang. Piutang dagangnya 7.500.000. Sesudah itu ada persekot asuransi. Persekot asuransi 2.400.000. Terus ada perlengkapan salon. Perlengkapan salonnya 3.250 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai prive selesai ditulis di sini, dipindah ke sini ya. Jadi ada perlengkapan salon, nanti di bawahnya ada peralatan salon, hutang dagang, modal Alexa, penghasilan salon, biaya sewa, biaya gaji, biaya telepon, biaya lain-lain prive. Jadi nanti terakhir di sini prive. Ya, 2750. Kalau yang dikredit ya dikredit ya, ditulisnya. Misalnya di sini ada
apa iki ya? Biaya gaji wis coba sing di kuno penghasilan ya. Perlengkapan, peralatan, hutang, modal, penghasilan. Penghasilan tuh kalau di kita itu pendapatan ya. Ini masih pakai istilah penghasilan. Penghasilan salon ada di kredit ya, berarti tinggal dipindah di kredit. 21750. Nah, begitu. Terus dijumlah. Ini dijumlah. Jumlah. Jumlahnya adalah 86950. Nah, seperti ini. Ya, jadi tinggal dipindah saja. Mudah kok yang kertas kerja ini. Tinggal dipindah. Oke, sudah kan? Sudah selesai. Nah, terus berikutnya kita berarti ini saya unfreeze dulu. Sekarang kita isi yang AJP. Coba yang AJP kemarin dilihat, catatannya AJP kemarin. Yang keluar apa saja akunnya? Untuk yang surat berharga ini, AJP-nya bunyinya bagaimana? Piutang bunga. Piutang bunga. Ya nggak sih? Piutang bunga pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima, ikulah anu nih. AJP nih, ini piye? Bunyinya AJP-nya gimana? Piutang bunga. Piutang bunga aplikasi. Pada? Debit. Pada itu berarti yang di kredit apa harus diajari loh cara membaca jurnal. Pada pendapatan bunga obligasi. Apakah itu sudah ada di neraca saldo? Apakah sudah ada di neraca saldo pendapatan bunga obligasi? Nggak ada kan? Nah, berarti kita tambahkan akun yang muncul itu di bawahnya sini. Pendapatan bunga obligasi. Berapa nominalnya? 1.800.000. Debit atau kredit? Debit. Debit. Nah, karena dia munculnya di AJP, maka kita menulisnya juga di kolom AJP, di kolom sini. Nggak boleh di kolom neraca saldo, nggak boleh ya. Jadi di sini, AJP kolom debit, 1.800.000. Begini. Nah, terus pendapatan bunga obligasi pada apa tadi? Yang pertama piutang bunga obligasi. Berarti salah. Piutang bunga obligasi. Pendapatan bunga obligasi gitu. Oke. Terus piutang bunga obligasi kan juga nggak ada kan di neraca saldo kan? Ya berarti kita tambahkan piutang bunga obligasi ditulis ya. Terus pendapatan bunga obligasinya di debit atau di kredit? Di kredit. Jadi tulis saja di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Lalu yang kedua, AJP yang kedua apa? Beban gaji. Beban gaji pada utang gaji. Beban gaji pada utang gaji. Beban gaji apakah sudah ada di NS? Udah, Mas. Sudah, ya. Kalau kita kan biasanya pakai beban ya, di sini masih pakai
biaya. Ini ya, ada ya biaya gaji. Tak tulis di sini gini. Penghasilan, biaya sewa, biaya gaji. Berarti sini ya. Biaya gaji. Biaya gaji sudah ada akunnya di NS. Iki mau piro? 3950 ya, 3950. Ternyata beban gaji muncul di AJP. Nah, karena sudah ada, berarti kita tinggal menuliskan saja di AJP sini. Tidak perlu menulis di bawah. Karena sudah ada akunnya di atas. Nah, ini adalah 450 di debit. Ini. Ya. Terus, beban gaji pada utang gaji. Utang gaji belum ada di neraca saldo. Maka kita tuliskan di sini. Utang gaji. Di kredit 450. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ya, sampai semua AJP selesai dibuat. Sampai sudah selesai dimasukkan ke kolom sini. Kalau sudah dijumlah, ya, dijumlah. Jumlah. Jumlah antara sisi debit dengan sisi kredit itu harus sama. Ya, untuk AJP ini harus sama. Benar. Sudah? Sudah ya? Ada pertanyaan dulu dari membuat. Nah, ini untuk kode akunnya ya diisi ya. Kode akun kalau Kas 111. Berarti kalau ini kan sudah urut nih. Ini sudah urut. Berarti tinggal aja di bawahnya surat berharga 112. Piutang dagang 113. Persekot itu kan berarti kan dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka berarti 114. Perlengkapan 115 ya. Terus Miss di sini muncul piutang bunga obligasi ya, berarti langsung dikodei sesudah perlengkapan salon karena sama-sama aset lancar. Berarti 116. Gitu ya. Jadi kodenya sudah belajar kan kemarin, jadi tinggal disesuaikan saja. Dah, neraca saldo sudah, AJP nanti bisa dilanjutkan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang NSD. NSD ini pengisiannya adalah berdasarkan NS dan AJP. Ya. Jika NS ada, AJP tidak ada, maka di NSD ini angkanya sama di NS. Misal, Kas hanya ada data di NS. Di AJP tidak ada. Berarti di NSD sama dengan di NS. Debit 6450. Surat berharga juga begitu, ya, cuma ada di NS. Piutang dagang juga sama. Persekot asuransi juga sama. Nggak tahu ya. Persekot asuransi kayaknya kemarin ada di AJP-nya. Ya, nanti harus dimasukkan dulu semuanya ya. Perlengkapan salon kemarin kayaknya juga ada pemakaian perlengkapan salon ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, penghasilan salon ini sama, berarti mindahnya harus dikredit. Hati-hati, ini yang sering sering keliru ya. Mentang-mentang langsung iki gak diteliti apakah ini kolom debit ataukah kolom kredit. Sehingga ada yang salah diletakkan di kolom di sisi debit ya. Itu hati-hati, perlu ketelitian dan konsentrasi. Berikutnya, biaya gaji. Biaya gaji ada data di NS, ada data di AJP. Ini sama seperti posting. Posting D ketemu D ditambah K ketemu K ditambah D ketemu K dikurang K ketemu D juga dikurang. Ya, jadi sama seperti ini. Untuk biaya gaji, D ini kan di D. AJP-nya juga D. Berarti ditambah 3950 ditambah 450. Jadi 4.400.000 ya.
Nah, begini. Salahkan Miza tuh. Harusnya di debit, Miss. Nah, tuh, nolnya kurang. Nanti nggak balance kalau gitu. Nah, ya. Lanjut. Prive ini karena nggak ada di AJP, berarti sama dengan ini. Jumlahnya, Miss. Jumlahnya nggak usah dipindah. Ya, jumlahnya nggak usah dipindah. Lanjut. Bagaimana dengan yang ada di AJP? Ya, berarti tinggal dipindah saja. Ya, seperti piutang bunga obligasi. Cuma ada di AJP, berarti tinggal dipindah ke sini. Ini sama dengan itu. Nah, itu juga tinggal sama dengan ini sama dengan itu. Dan seterusnya sampai selesai. Terus di jumlah. Jumlah antara sisi debit dengan sisi kredit juga harus sama. Ya, harus sama. Kok gak kinclong ini nih, celing. Ya. Sudah NSD selesai, harus balance. Kalau nggak balance, berarti ada yang kalian salah memasukkan. Nah, ini seringkali Miza itu mengoreksi, ya. Seperti itu tadi ya, misalnya ini tadi Miza salah memasukkan ke sini, ya. Ini seharusnya di debit, terus dimasukkan ke kredit. Tapi yang aneh, ya, ini jumlahnya sama, balance. Ini kan ketok, berarti nyontek awak murah ya. Nyonteknya nyontek sing salah, penulisnya gak sinkron, ya. Itu Miza tahu kok ya, jadi jangan khawatir. Amazing itu kalau bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi lebih hati-hati lagi. Sudah. Lalu berikutnya mengisi yang kolom laba rugi. Oh, ini. Ini berarti unfreeze dulu ya. Nah, kolom laba rugi dan kolom neraca itu mengambil angkanya itu dari kolom NSD. Jadi kalau kolom NSD sudah selesai, maka dua kolom sebelumnya NS dan AJP sudah tidak digunakan lagi. Yang dicatat ke laba rugi, yang dipindah ke kolom laba rugi hanya akun yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban. Ya. Yang dipindah ke kolom laba rugi hanya akun-akun yang tergolong pendapatan dan beban. Sedangkan yang dipindahkan ke kolom neraca akun-akun yang tergolong aset, liabilitas, dan ekuitas. Masih ingat ya, 5 golongan akun. 5 golongan akun itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nomor 1, 2, 3 dimasukkan ke neraca, nomor 4, 5 masuknya ke kolom laba rugi. Nah, seperti kita cek ya, nomor 1 ya. 1 kan ini kas, saya tanya ke Arya kalau begitu. Arya, kas dipindah ke laba rugi atau neraca Arya? Arya sehilang. Juf, kas dipindah ke laba rugi atau neraca Juf? Laba rugi deh. Neraca, Miss. Kenapa Juf? Nggak tahu, Miss. Duh. Ya apa sih arek iki mesti jelasno mbek Miza iki lho. Dia Juve. baru dari kamar mandi, Miss. Lho kok iso? Lah kok iso jawab di lebokno neraca? Feeling. Reni, kas dimasukkan ke neraca kenapa Ren? Karena masuk ke aset, Miss. Masuk ke aset, bagus. Sekarang saya tanya, penghasilan salon, Alam. Alam? Ya, Miss. Penghasilan salon dimasukkan laba rugi atau neraca? Laba rugi, Miss. Kenapa? Karena tergolong pendapatan dan beban. Betul. Lanjut, Abraham Ade. Piutang bunga obligasi.
Masuk ke laba rugi atau ke neraca? Neraca, Miss. Kenapa? Masuk kas. Hah? Masuk apa, Bram? Masuk akun kas, Miss. Masuk akun kas, ono meneh iki golek. Woiso. Irfan, piutang bunga obligasi kenapa masuk ke neraca, Irfan? Karena masuk aset, Miss. Masuk aset. Ya, Abraham ya, bukan masuk Ya, bukan masuk kas. Gak ono masuk kas iku. Masuk masuk ke akun. Syarif, utang gaji masuk ke laba rugi atau neraca, Syarif? Neraca, Miss. Hah? Oh, utang gaji neraca, Miss. Kenapa? Liabilitas. Liabilitas, betul. Ya. Jadi begitu. Jadi tinggal dipindah nanti ya. Ini dipindah ke sono, tinggal pindah ke sini, ke situ, ke situ. Nah, tinggal memindah saja angka yang dari NSD. Mindahnya bukan dari angka yang di NS, bukan dari AJP, tapi angka yang ada di NSD. Jadi nanti misalnya si biaya gaji ya, biaya gaji ini yang dipindah adalah 4.400.000, dipindah ke laba rugi kolom debit. Ya. Jadi 4.400.000. Yang dipindah bukan 3.950, bukan 4.50, tapi 4.400.000 ya. Begitu ya. Nah, lalu ini nanti juga dijumlah ya. Dijumlah tak kasih BBB, yang ini CCC, yang ini DDD. Loh, Miss, kok yang satunya A, B, C, D, Miss? Iya, karena ini pasti nggak akan balance. Nggak akan sama kalau kalian jumlah antara laba rugi debit dengan laba rugi kredit. Antara neraca kredit dengan neraca kredit. Angkanya pasti nggak akan sama. Karenanya Miza kasih A, B, C, D. Karena memang berbeda angkanya. Jadi gimana, Miss? Kan nggak tahu balance atau enggaknya. Nah, misalnya, untuk normalnya ya, yang di laba rugi ini kan yang di debit ini adalah beban. Yang di kredit ini adalah penghasilan. Berarti normalnya penghasilannya lebih besar daripada beban. Ya, penghasilan lebih besar daripada beban. Sehingga yang di kredit ini angkanya pasti akan lebih besar daripada yang di debit. Ya, normalnya. Maka bagaimana? Maka selisih angka ini ya, misalnya, bisa tulis misal ya, ini 5 juta. Ya, kurang 0 situ. Misalnya penghasilannya 5 juta, bebannya 3 juta. Nah, selisihnya ya, selisihnya kan 2 juta ini. 2 juta letakkan di sisi debit. Terus ini baru dijumlahkan ulang. Nah, ini yang harus balance. Ini yang harus balance. Tuh. Nah, dari sini seperti Miza bilang tadi, dari sini, dari worksheet, kita sudah bisa menentukan perusahaan itu laba atau rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti perusahaan ini laba, ya kan? Berapa labanya? Kalau dari sini labanya 2 juta, kita sudah bisa tahu. Ya, tanpa harus posting dulu, harus menyusun laporan keuangan yang agak ribet gitu ya. Jadi dari worksheet ini kita sudah tahu, oh labanya 2 juta. Gitu. Kalau sebaliknya misalnya, di sini 7 juta, di sini 5 juta. Ya, misalnya seperti ini. Loh, ini apa yang terjadi dengan perusahaan? Nah, dari worksheet ini misalnya sudah bisa menyampaikan bahwa perusahaan ini mengalami rugi. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Kenapa? Karena bebannya 7 juta, penghasilannya 5 juta, pendapatannya 5 juta, sehingga rugi 2 juta. Jadi kalau rugi, pasti selisihnya ada di sisi kredit. Ya. Kalau laba, selisihnya ada di sisi debit. Begitu. Ya. Oke. Ditulisnya sampai yang kuning itu. Ya, ditulisnya sampai yang kuning.
Ya, ini yang harus balance ya. Ini Miza tulis ZZZ. Ya, ini yang harus balance ya, ditulisnya sampai sini. Nah, yang neraca juga begitu. Angka antara sini dengan situ, ya, debit dengan kredit juga pasti berbeda. Nah, nanti selisihnya diletakkan di mana? Selisihnya diletakkan di, sama seperti ini tadi, yang kecil di mana? Ya, misalnya di sini ada selisih 2 juta. Nah, begitu. X, Y, Z, misalnya di sini PPP ya. Nah, ini yang harus sama. Terus selisih antara ini tadi dengan yang di sini tadi, ya, misalnya begini ya. Ini sama ini harus sama selisihnya itu. Kalau di sini selisihnya ketemu 2 juta, ternyata di neraca ketemu selisihnya itu 1.850.000, nah berarti salah. Kalian ada yang memasukkannya nggak benar. Ya. Jadi ini untuk mengetahui balance atau tidaknya itu dari selisih ini. Kalau selisihnya sama, insya Allah sudah benar. Ya, kalau ini kan sudah pasti balance ya, karena kan minusnya kan sudah diletakkan di sisi yang kurang, sehingga pasti balance. Kalau yang hijau, biru sama kuning ini, untuk tahu balance atau enggaknya itu adalah ini. Ini harus sama. Begitulah cerita untuk membuat kertas kerja atau worksheet. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Tidak ada ya, mudah sebenarnya ya. Untuk kertas kerja ini mudah, cuma itu tadi ya, perlu ketelitian karena kolomnya banyak. Ya, karena kolomnya banyak, jadi perlu ketelitian. Jangan sampai salah memasukkan kolom debit, kolom kredit. Ya, terus yang dimasukkan ke laba rugi itu apa saja, yang dimasukkan ke neraca apa saja. Itu saja yang diperlukan untuk membuat kertas kerja. Sudah? Oke, silakan nanti dikerjakan tugasnya, dikerjakan dengan teliti supaya nilainya juga bisa bagus ya. Tolong yang tulisannya kayak ini ya, kayak cakar ayam ya, tolong dirapikan ya supaya Miza juga bacanya itu enak. Ini huruf 7 atau huruf 2, ya angka 2. Ya, ini angka 3 atau angka 5 itu kalau Miza sudah pusing ya, sudah dianggap saja ini sesuai keyakinan Miza. Jadi jangan menyalahkan Miza kalau nanti, Miss ini saya nulisnya 5 loh, Miza bacanya 3, jangan salahkan Miza ya. Jadi tolong menulisnya yang jelas ya. Kalau tulisan jelek itu memang dari sana susah dipelajari ya. Tapi kalau rapi, kalau jelas itu masih elek, tulisannya elek, tapi lek jelas itu sih iso diwaca ngono lho rek ya. Tapi wis elek, gak jelas aduh sih wis. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.